bagaimana keadaan di Indonesia itu terkait dengan politik dan HAM yang eh, sama sekali tidak berpihak atau tidak punya titik keadilan kecuali menjadi sorotan masyarakat umum, kecuali telah terjadi viralisasi di media sosial. Yap. Yang ini menunjukkan bahwa apa? Keadilan sebagai salah satu produk dari hukum ya. Salah satu yang ingin dipastikan dari adanya negara hukum itu tidak bisa diwujudkan melalui sistem yang ada gitu. Nah, jadi kalau disebutkan kenapa sama saja, memang inilah dari problem dari negara Indonesia sejak adanya pasca reformasi. Indonesia telah mengalami perubahan dengan upaya demokratisasi, tapi ternyata ujung dari demokratisasi ini setelah lebih dari 30 tahun lebih ya, gitu. Eh, Terjadi proses reformasi, ternyata kita masih mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan keadilan secara hukum yang sebenarnya diakibatkan oleh cara berpolitik kita yang kalau dikaitkan dengan misalnya tesis atau rilisan dari peraih Nobel dalam bukunya Why National Fail mengaitkan pada politik dan struktur hukum yang itu ekstraktif gitu. Jadi ya itu keadaan kita saat ini. Jadi secara update memang hampir tidak ada bedanya Ustaz ya. Iya, Nah, ini. jadi rilisan berkaitan dengan ini juga cukup bisa dilihat dari apa yang disebutkan oleh World Justice Project. World Justice Project menunjukkan bahwa keadilan yang di Indonesia itu sulit didapatkan. Kita mendapatkan poin 0,51 dari angka 1 gitu. Oh, Jadi hampir subhanallah. setengah. Itu yang itu menempatkan Indonesia pada urutan 68 dari 120-an negara. Gitu. Dan hal ini bisa dikaitkan dengan apa yang dirilis oleh The Economy Units, gitu. Ya. Economist Intelligence Unit yang menggambarkan bahwa ternyata memang Indonesia itu berada pada urutan ke-9 dari 10 terkait dengan politik kronisme. Di mana artinya menunjukkan apa? Bahwa kronik politik menyebabkan politik hukum kita menjadi politik hukum yang timpang, Ya. yang itu diartikan oleh Freedom of House sebagai flawed demokrasi, Ya. demokrasi yang cacat. Gitu. Nah, demokrasi yang cacat ini sebenarnya bisa bagus untuk digambarkan oleh rilisan tesis, bukan tesis, disertasi, publikasi dari namanya Josh Becker. Josh Becker ini menulis terkait dengan bagaimana hasil dari demokratisasi terhadap reformasi politik ekonomi khususnya berkaitan dengan keamanan atau institusi kepolisian. Itu. Jadi problemnya adalah ternyata setelah terjadinya demokratisasi lewat aktivitas apa namanya reformasi gitu ya. Ternyata sisa-sisa kronisme yang telah terjadi atau ekonomi kriminal yang dimana Ya. itu mendukung dan berputar di Indonesia yang dikendalikan oleh sebelumnya melalui rezim militer lewat institusi ABRI beralih menjadi institusi kepolisian yang memanfaatkan politik keadaan yang ada. Lewat apa? Lewat dua hal yang paling sederhana, yakni mendapatkan rente atau uang bunga dari aktivitas ilegal berupa pengambilan dana dari ekonomi kaum Tiongkok, dan yang kedua adalah ekonomi ilegal. Nah, oleh Becker ini dijelaskan bahwa akibat dari ini terjadi yang disebut dengan parman ekonomi. Keadaan disebut parman ini sebenarnya dia menggunakan istilah parman, meskipun yang kalau kita sebagai orang Indonesia yang mengatakan itu sebagai definisi yang dari Indonesia agak asing Iya. parman, tapi disebutkan parman ini adalah permanen ekonomi. Jadi Kayak nama tukang somai. iya, jadi jadi keadaan demokratisasi bukanlah menyebabkan justru terjadi reformasi dan menyebabkan keadilan secara hukum, justru menghasilkan satu pelaksana hukum di mana penegak hukumnya Baik. yakni kepolisian naik, rise, dan memanfaatkan pola yang telah disediakan sejak zaman Orde Baru. Oke. Gitu. Jadi keadaan tidak ada. Dan ini diteruskan dengan adanya kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan
oleh Becker juga di tahun 2015 menyebutkan bahwa kita telah terjadi sebagai rhizoma state. Rhizoma state-nya apa? Bahwa ternyata politik klien atau politik balas budi rente itu tidak hanya terjadi di tingkatan pusat, tapi juga Baik. di tingkatan para oligarki-oligarki daerah yang memanfaatkan institusi ekstraksime berupa penggundulan hutan, penambangan dan aktivitas ilegal Ya, yang ekonomi ilegal untuk mendapatkan aktivitas rente. Nah, jadi itu tuh kalau mau ya, didalami kenapa konteks perubahannya justru ya, tidak betul betul. terjadi gitu. Saya